Oke, kita mulai ya. Oke. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, coba kita lihat dulu yang sudah. Ya, kalau di saya ada 22 ya. Ada 22 yang bergabung ya. Berarti semua udah masuk lah ya. Hari ini saya posisi lagi di Singapura ya. Saya lagi di Singapura ini ya. Singapura lokal ya, di Singaparna saya ya. Eh, Hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Kemudian minggu depan Anda UTS ya. Suara saya oke? Pada mute semua kali ya? Oke, Pak. Ya, oke, pada mute semua ya. Oke. Ya, dejavu dikit ya, perasaan udah berapa bulan kita offline lagi full. Jadi minggu depan minggu depan Anda UTS ya. Jadi UTS-nya berarti tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Duanya dulu Pak, 25 April ya. 25 April, siapa nih orang tahun 2022. Kemudian seperti biasa ya, pakai almet. Kemudian ya biasalah kemeja. Kemudian ya biasalah ya. Kemudian kalau ceweknya pakai rok gitu ya. Kemudian kok girls sih? Apalagi ya. Kemudian UTS-nya nanti ada 2 part ya. 2 apa 3 ya? Bisa 3 bisa 2. Coba kita bahas part 1. Part 1 itu sedikit review jurnal. Ya. Part 2-nya itu teori lah ya. Kemudian part 3-nya itu hitung manual gitu ya. Hitung manual yang ada hubungannya dengan review jurnal gitu ya. Jadi UTS-nya materinya sampai hari ini ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang AHP ya. Kita belajar tentang AHP, analytical hierarchy process gitu ya. Oke, saya ambil dari reference e-booknya gitu ya. Tapi nggak saya kelarin nggak semuanya ya. Jadi nanti kalau yang dari e-booknya di sini ya, chapter 3 analytical hierarchy process. Kemudian itu udah saya potong-potong ya. Di sini ada part 1, ada part 2 gitu ya. Ada part 1, ada part 2, ada part 3-nya ya. Kemudian Anda lihat di LMS itu ada part 4 ya. Ada part 4 di situ. Saya kasih AHP with an example gitu ya. Nanti Anda kerjakan formatif pertemuan 6 di AHP-nya ya. Jadi nanti UTS-nya ada AHP sama ada SAW ya. Yang minggu lalu kita praktekkan, kita hitung manual gitu ya. Oke, nah kalau kita ambil dari e-booknya ya, itu part satunya itu detail banget ya, bicara tentang latar belakang dari kenapa diambil AHP. Mungkin saya ambil poin-poinnya aja. Di sini di awal-awal berbicara tentang ada yang orang yang nggak setuju dengan metode AHP gitu ya. Secara general yang tidak setuju dengan multi attribute decision making ya. Seperti itu, dikatakan bahwa itu bisa tidak perlu menjadi multi atribut gitu ya. Bisa tidak perlu menggunakan multi kriteria atau multi atribut, cukup dengan single criterion saja itu sudah bisa diselesaikan gitu ya. Oke, by the way,
kuliah kita saya nggak full teori nanti gitu ya. Jadi seperti minggu lalu saya kasih teori ya, saya kasih teori mungkin sampai jam 12 gitu ya. Nanti Anda praktek atau hitung manual gitu ya. Oke, itu dari jam 12 sampai jam 13 gitu ya. Nanti jam 13 nya Anda submit seperti minggu lalu gitu ya, cepet-cepetan gitu ya. Oke, nah nanti pas di UTS nya, dihitung manualnya di sini, nanti saya minta Anda untuk merubah ya, mengubah gitu ya, mengubah parameter ya. Jadi ini soal UTS part 3 ya. Kalau sebelumnya katakanlah ada 5 kriteria ya, ada 5 kriteria. Nanti saya minta Anda mengambil 3 kriteria ya. Kemudian nanti saya minta Anda mengubah 2 kriteria ya. Jadi ada 2 kriteria baru ya, dari jurnalnya ya. Jadi yang 3 yang lama, 2 yang baru. Nanti Anda kasih alasan. Itu nanti soal UTS-nya. UTS yang part 3-nya. Itu ya. Jadi Anda bisa kerjakan dari sekarang. Kalau yang latihan sekarang boleh Anda kerjakan ini, tapi kalau tidak Anda bisa mengerjakan kriteria yang sudah ada di jurnalnya, nanti Anda kerjakan AHP-nya gitu ya. Oke guys, are you still with me? Masih ada? Ada Pak. Masih ada ya. Takutnya yang saya aja yang putus ya. Oke, gitu ya. Nah, gimana kita tadi? Coba difoto di ininya, di kelasnya, yang di proyektornya. Saya pengen lihat ada apa enggak. Siapa, Rosita atau siapa? Yang di proyektor kan ada tuh di monitornya. Jangan jauh-jauh amat, yang di depan lah foto. Ya, ada enggak? Oh sudah. Yang ada sayanya sekali lagi dong. Ya sekali lagi Rosita. Lama amat. Ya sudah, cukup lah. Oke. Oh ya, good, thank you ya. Online kadang-kadang apa namanya bisa baik ya kalau mahasiswanya udah siap ya, infrastrukturnya sudah siap gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini gimana supaya unpin? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Anda sudah bisa mengerjakan UTS part 3 nya dari sekarang ya. Hari ini kita akan bahas tentang AHP ya. Nanti sebagian saya ambil dari e-booknya. Kemudian nanti ada sedikit perbedaan dari yang disampaikan dengan Pak Retantio ya. Nanti saya coba gabung dengan cara Pak Retantio gitu ya. Nanti saya lihatin Excelnya. Nanti kita akan ketemu dengan rumus-rumus seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini materi ini saya kasih dari angkatan 13 kalau nggak salah ya, Udetin ini saya kasih kayak gini. Oke, jadi hari ini kita akan bahas ini ya. Ini langkah-langkah dalam analitik atau analytical hierarchy proses ya. Nanti Anda akan kerjakan ini, dan yang akan kita kerjakan adalah yang menggunakan versi produk gitu ya. Nanti AHP ada beberapa versi ya. Dari sisi penghitungan ada yang produk, ada yang sum gitu ya. Oke, nanti yang saya coba sampaikan yang cara produk gitu ya. Kalau anak malam pakai sum itu nggak salah, cuma caranya dia pakai penjumlahan bukan pakai produk ya. Kalau dalam penghitungan semuanya menggunakan metode yang mencoba mendekati masalah ya. Jadi kalau ada yang sedikit berbeda ya tanya aja metodenya apa gitu ya. Oke, nah di sini saya sudah list beberapa step yang digunakan dalam analika hierarki proses gitu ya. Yang pertama istilah yang saya gunakan adalah parameter gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini ya,
Ini adalah langkah-langkah dalam analytical hierarchy process. Ini versi press-nya lah, versi singkatnya. Kalau mau bicara tentang detailnya, nanti kita bisa bahas di sini satu-satu ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, tidak semua orang setuju dengan multi attribute decision making gitu ya. Kemudian di sini saya sempat sampaikan bahwa ini adalah salah satu pionirnya adalah namanya Sati ya. Sati ini yang mempelopori metode yang namanya analytical hierarchy process. Oke, saya coba sampaikan dulu dari PDF-nya, dari e-book-nya. Kemudian nanti kita loncat ke penghitungannya ya menggunakan produk. Sedikit pengantar di sini dikatakan bahwa multi atribut itu bisa dirubah ya, bisa diubah menjadi hanya single criterion problem ya, kemudian dibuatkan sebuah rumus ya. Kemudian di sini dikatakan ada alasan kenapa multi attribute decision making itu digunakan. Yang pertama adalah yang pernah kita buat ketika kita bicara tentang mencari jodoh itu ya. Jadi stakeholder interest mungkin berbeda, pengambilan parameter mungkin berbeda antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain ya, sehingga tidak mungkin dibuatkan single mathematical objective. Sekali lagi ini pendapat dari Sati dan kawan-kawan gitu ya. Kita tidak berbicara katakanlah deep learning atau masalah-masalah yang lainnya gitu ya. Oke, makasih Mbak Tanti. Ya, kemudian ya. Oke, kemudian disampaikan furthermore, even in cases with solitary stakeholder, guaranteeing the satisfaction of the beneficiary may in turn underlying objective or evaluating criteria ya. Bahkan dalam satu pemangku keputusan ya, menjamin satisfaction ya, kepuasan penerima manfaat stakeholdernya itu sama saja dengan mengevaluasi kriteria-kriteria yang ada. Di sini kriteria sama dengan parameter gitu ya. Oke. Kemudian poin berikutnya adalah kriteria-kriteria ini mungkin akan konflik ya antara satu kriteria dengan kriteria yang lain. Ya, this criteria may be or conflicting. This criteria may be of conflicting nature and are in all likelihood of different importance of the stakeholder. Ya, kriteria ini mungkin memiliki sifat yang saling bertentangan dan kemungkinan besar memiliki kepentingan yang berbeda bagi para pemangku kepentingan. Ya, di sini sedang bicara tentang latar belakangnya ya. Ya, di sini dikatakan the process of decision making is subjective procedure. Yang di awal saya katakan adalah pendapat dari ahli ya, asumsi saya bilang ya, asumsi dari ahli yang mungkin itu berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain. Nah, di sini bahasanya adalah cognitive understanding of the expert. Nah, itu bahasa lain dari parafrase saya, asumsi dari ahli ya. Kemudian di sini bicara tentang selecting weight of to each given criteria. Nanti kita bicara sampai pada bobot parameter gitu ya. Ini tahun 1990-an gitu ya. Ya, kemudian di sini sampaikan juga different expert may derive different set of arbitrary weight ya, sama ini intinya ya. Ahli-ahli mungkin memiliki bobot-bobot yang berbeda nanti ya, itu hasil dari AHP sebenarnya. Kemudian yet a decision support theory is unique in the representation of the expert judgment ya. Sebenarnya coba saya loncat aja ke part 2 nya ya. Di sini latar belakangnya aja agak panjang, kita masuk di part 2 nya ya. The initial and noticeable challenge of real life MADM problem is their complex nature gitu ya. Di sini bicara tentang elemen yang tadi, yang kompleks tadi gitu ya. Jadi masalah sehari-hari itu kita coba breakdown menjadi beberapa elemen
Nah, ini sudah masuk kepada AHP-nya ya. Jadi nanti Anda harus paham dulu. Yang pertama adalah bicara tentang goal ya. Bicara tentang main purpose of decision making. Bicara tujuan dari AHP-nya. Yang kedua ya, ini bicara tentang goal. Yang kedua bicara tentang a set of evaluation factor ya. Bicara tentang himpunan dari faktor-faktor yang berpengaruh ya. Di sini dikatakan sebagai kriteria. Nanti saya menggunakan istilah parameter gitu ya. Yang dulu sempat kita bahas. Yang terakhir adalah a set of feasible solution. Ini bicaranya tentang alternatif. Jadi kalau yang pertama bicara tentang goal, yang kedua bicara tentang kriteria, yang ketiga bicara tentang alternatif. Nanti si kriteria ini ada namanya subkriteria ya, nanti bisa aja namanya ada subkriteria lagi. Nah, kemudian sama Sati ya, itu ya di sini kita bahas dulu. Let AI denote the alternative, the I alternative, and JJ represent the J criterion. Nah, di sini mencoba membuat struktur dari AHP menjadi seperti panjangnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di UTS-nya aja nih keluar nih. Ya, ini adalah struktur dari AHP di mana mencoba melihat masalah menjadi struktur terhierarki seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini Anda harus pahami dulu ini adalah AHP ya. Ini adalah analytical ya, hierarki proses gitu ya. Nah, kemudian di sini kita breakdown menjadi beberapa hierarki ya. Di sini first levelnya itu adalah goal, tujuannya. Second levelnya ini adalah kriteria ya, kriteria. Ada beberapa kriteria. Nah, kadang-kadang diperlukan beberapa. Ini kalau di sini cuma satu ya, tapi bisa aja ada keempat gitu ya. Ini namanya dari kriteria, kemudian ada subkriteria ya, ada subkriteria ya. Di kriteria ada subkriteria lagi, di kriteria ada subkriteria, tapi mungkin tidak semua kriteria ada subkriteria. Mungkin ada beberapa kriteria memiliki subkriteria. Nah, ini kalau seperti ini nanti di root levelnya di sini akan ada koneksi antara alternatif ya dengan kriterianya. Kalau semisal Pak saya nggak ada subkriterianya gitu ya. Kalau tidak ada subkriterianya ya, maka nanti di sini ada goal gitu ya. Kemudian di sini ada kriteria pertama. Oke, kemudian di sini ada kriteria kedua. Coba kita bikin kriteria pertama ya. Kemudian misalnya kita bikin ada 5 gitu ya. Nggak cukup ya. Nah, kayak gini. Ya, ingat ya di sini kriteria atau parameter ya. Oke. Sini kriteria 2-nya, sini kriteria 3-nya, di sini kriteria 4-nya, di kriteria 5-nya. Nah, nanti kita bicara seperti ini ya. Ada koneksinya. Nah, itu dia, saya tunggu ya. Kita cut off di sini supaya nggak terlalu lama.